Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang peran bahan ajar dalam pembelajaran. Berbicara tentang bahan ajar tentunya akan menjadi salah satu masalah bagi seorang pendidik atau seorang guru dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini dalam pemilihan bahan ajar itu juga tidak boleh secara asal-asalan, tapi juga harus disesuaikan dengan kebutuhan materi yang akan disampaikan oleh seorang peserta didik atau siswa. Nah, nantinya jika dalam kegiatan belajar mengajar, guru itu bisa memanfaatkan bahan ajar dengan baik, maka juga akan diperoleh suatu hasil yang maksimal dan juga efektif. Poin yang pertama di sini akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Indana Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Zulfa. Di sini saya akan membahas mengenai tentang pengertian dan peran bahan ajar. Yang pertama yaitu pengertian dari bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi pelajaran yang disusun secara sistematis, yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Jadi, bahan ajar itu adalah sebuah bahan-bahan dan materi yang telah disusun dengan rapi dan lengkap, yang isinya itu telah disusun dengan runtut yang bisa memudahkan anak didik untuk belajar. Bahan ajar itu bersifat unik dan spesifik. Unik maksudnya, bahan ajar digunakan secara tertentu dan digunakan dalam pembelajaran saja. Sedangkan untuk spesifik, artinya isi dalam bahan ajar dirancang dengan sedemikian rupa sehingga bisa mencapai pada kompetensi tertentu dalam pembelajaran. Maka itulah pengertian dari bahan ajar. Kemudian yang kedua yaitu mengenai tentang peran bahan ajar. Bahan ajar adalah bahan yang sangat penting dan diperlukan oleh seorang guru dan anak didik dalam proses pembelajaran. Tanpa adanya bahan ajar, maka sulit bagi seorang guru untuk memberikan aktivitas dalam pembelajaran. Sama halnya dengan anak didik. Jika tidak ada bahan ajar, maka sulit bagi anak didik untuk menyesuaikan diri dalam belajar. Apalagi ketika ada seorang guru yang menerangkan atau mengajarkan materi secara cepat dan kurang jelas. Sehingga ketika ada bahan ajar, maka untuk anak didik bisa memahami dulu mengenai tentang bahan ajar tersebut. Jika ada materi yang tidak difahami, barulah untuk bertanya kepada seorang guru. Maka itulah manfaat dari bahan ajar. Bahan ajar dianggap sebagai bahan yang dapat dimanfaatkan dan digunakan guru sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki mutu dalam pembelajaran. Oleh karenanya, bahan ajar itu sangat dimanfaatkan dan diperlukan dalam sebuah pembelajaran, baik seorang guru maupun dari seorang anak didik. Agar apa? Agar bisa meningkatkan mutu yang baik dalam pembelajaran. Dan untuk selanjutnya, macam-macam dari bahan ajar akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu tentang macam-macam bahan ajar. Macam-macam bahan ajar sendiri yaitu ada kalanya yang cetak maupun yang non cetak. Nah, contohnya seperti apa? Yang cetak seperti buku maupun modul. Kegunaan dari modul tersebut bisa meningkatkan kekreatifan dan juga bisa mengatasi kelemahan dan meningkatkan motivasi belajar. Macam yang selanjutnya yaitu yang non cetak, seperti contoh audio. Kita bisa belajar secara pendengaran seperti audio visual. Kita bisa belajar secara melihat film ataupun video. Nah, seperti itu. Kelebihan dari modul tersebut yaitu seorang pelajar itu bisa
belajar mandiri tanpa pengawasan dari guru. Tetapi ada kekurangannya. Seperti contoh, seorang pelajar tidak mempelajari modul ataupun buku tersebut secara baik. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang prinsip bahan ajar, di mana prinsip bahan ajar tersebut ada 3 prinsip, yaitu relevansi, konsistensi, dan juga kecukupan. Yang disebut relevansi yaitu bahan ajar ada keterkaitan dengan KI maupun KD. Prinsip konsistensi yaitu bahan ajar bisa menjadi solusi ataupun pencapaian. Yang ketiga yaitu kecukupan. Materi bahan ajar punya kecukupan dan memadai bagi siswa untuk menguasainya. Untuk yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur penyusunan bahan ajar. Yang pertama, kita harus memahami daftar KD yang telah dilakukan guru ketika menyusun silabus, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi jenis materi agar penyusunan bahan ajar dapat dilakukan secara rinci. Yang ketiga, hasil identifikasi kemudian diorganisasikan atau dicocokkan sesuai dengan pendekatan yang dipilih. Yang keempat, bentuk penyajian dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan buku teks seperti modul, LKS, atau sumber bahan ajar lainnya. Yang kelima, ketika kita menyusun struktur atau kerangka penyajian, kerangka tersebut harus diisi dengan materi yang sudah ditetapkan. Selanjutnya adalah melakukan pengkajian terhadap buku sumber yang akan digunakan. Yang ketujuh, membuat draft bahan ajar yang harus sesuai dengan kerangka atau struktur yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya kita harus melakukan revisi, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip penulisan bahan ajar. Kemudian, hasil revisi ini diuji coba, kemudian direvisi kembali. Tahap terakhir penyusunan bahan ajar adalah analisa terhadap penyelesaian. Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan suatu produk atau bahan yang benar-benar relevan dengan kebutuhan untuk menunjang suatu pembelajaran yang baik. Baik, poin yang terakhir di sini membahas tentang kedudukan bahan ajar. Menurut pendapat Haryanto tahun 2007 ini, kedudukan bahan ajar itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu membantu proses pembelajaran pada peserta didik. Ini sudah pasti ya, karena bahan ajar itu merupakan sebuah peraga dan mencontohkan apa yang dijelaskan oleh guru mengenai materi tersebut. Dan yang kedua yakni memberikan keleluasan penyiapan pembelajaran jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, rancangan bahan ajar yang sistematis akan memberikan pengaruh baik yang besar bagi perkembangan sumber daya manusia secara individu atau perorangan. Yang keempat yakni memudahkan, ya pasti memudahkan pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan sistematis. Yang kelima yakni memudahkan proses belajar mengajar pada seorang pendidik dan peserta didik. Fungsinya bahan ajar ini bagi seorang guru itu apa? Yakni sebagai alat untuk menjelaskan materi yang disampaikan kepada peserta didik kita. Kemudian manfaat tersendiri bagi seorang siswa itu bahan ajar juga bisa memudahkan atau siswa bisa belajar mandiri di luar sekolah. Jadi kesimpulannya bahan ajar itu merupakan suatu pelayanan bagi seorang guru maupun seorang siswa. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika teman-teman sudah menyimak video ini, monggo apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan di-list. Okay? Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.